Bab 921. Glenn yang angkuh. Setelah mengatakannya, Arthur Xiao sangat memahami situasinya, membungkuk dan meletakkan Glenn ke atas lantai, berkata dengan pelan, "Glenn patuh ya, pergi ke tempat dedimu." Setelah mengatakannya, dia seperti teringat sesuatu, mengangkat kepala dan menatap Golden Ye. "Tuan Muda Ye, apakah Anda baik-baik saja? Anda baru saja pingsan, apakah tidak terjadi apa-apa setelah bangun? Bagaimana? Aku panggil dokter untuk datang dan memeriksa." Golden Ye menekan bibirnya yang tipis. Kecuali rasa sakit yang parah di kepalanya setelah dia bangun tadi, tidak ada tanda-tanda lainnya. Golden Ye mungkin telah menebak apa sebab akibatnya. Dia merasa otaknya telah mendapatkan rangsangan dan segelnya hampir terbuka. Jadi menyebabkan terjadinya masalah ini. Jika hanya seperti ini, dia bisa kenapa? Memikirkan hal ini, Golden Ye berkata dengan dingin, "Tidak perlu, kembali sekarang." Setelah mengatakannya, dia menundukkan kepalanya dan melirik Glenn yang tidak mau mendekat. Sinar matanya lembut, dan suaranya juga menjadi lebih rendah. "Kemari, Daddy bawa kamu pulang." "Glenn." Dia cemberut, meskipun dia tidak mau mengakuinya. Tetapi dia sepertinya telah tersihir oleh kata-kata Daddy-nya barusan. Dia merasa hati kecilnya bergetar, dan kemudian dia berjalan ke arah Golden Ye tanpa sadar. Saat sampai di depannya, Golden Ye mengangkat tangan dan meraihnya. Glenn mendengus dan memalingkan wajahnya. "Daddy jahat, aku tidak mau ikut denganmu. Aku hanya ingin bertemu dengan Mommy." Arthur Xiao melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya dengan pasrah di dalam hatinya. Putra Golden Ye terlalu angkuh. Iya, Golden Ye sama sekali tidak keberatan dengan apa yang dikatakan Glenn. Asalkan dia tetap dalam pelukannya dengan patuh, itu sudah cukup. Putranya berlari ke pelukan pria lain, meskipun orang itu adalah asistennya, itu juga tidak boleh. Memikirkan hal ini, Golden Ye secara tidak sengaja mengangkat matanya dan melirik Arthur Xiao. Ketika Arthur Xiao bersiap hendak pergi dengan Golden Ye, tiba-tiba dia merasakan samar-samar ada yang menatap wajahnya. Dia membeku, tapi dengan cepat memalingkan wajahnya. Karena Golden Ye keluar sambil menggendong Glenn. Arthur Xiao mengikuti mereka dari belakang dan bersama-sama meninggalkan rumah sakit. Meskipun dia sedikit khawatir tentang tubuh Tuan Muda Ye. Tapi melihat penampilannya, seharusnya tidak ada masalah. Dan lagi mencemaskan tentang Tuan Muda Ye, tunggu dan lihat saja setelah bertemu dengan Nyonya Muda. Jika dibandingkan, Audrey Han adalah orang yang paling bisa mencemaskan orang. Ruang tamu menjadi hening untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Jerry Yuchi sama sekali tidak menyangka ingatan Golden Ye akan mendapat rangsangan. Sekarang yang dipikirkannya adalah bagaimana jika Golden Ye mengingat semuanya, lalu membenci semua yang dia kakeknya lakukan. Apakah nanti, cucunya yang dengan tidak mudah kembali akan meninggalkan dia? Lalu, harta yang ditinggalkannya, akan diberikan ke siapa? Jerry Yuchi melirik Ani Song, dia terlihat acuh tak acuh duduk di sana. Jika dia menyerahkan semua hartanya kepada Ani Song, mungkin gadis ini akan menyumbangkan semuanya tanpa mengedipkan mata. Meskipun menyumbang dapat melakukan perbuatan baik, tapi itu juga merupakan kerja kerasanya selama ini. Setelah Jerry Yuchi menemukan Golden Ye, dia telah merencanakan semuanya dengan baik. Dia ingin Golden Ye bertunangan dengan keluarga Duanmu. Setelah dia meninggal, dia akan menyumbangkan sebagian hartanya untuk melakukan perbuatan baik, dan sisanya adalah milik Golden Ye. Tetapi jika ingatan Golden Ye pulih, takutnya. Memikirkan hal ini, Jerry Yuchi menghela napas berat di dalam hatinya. Jika dia tahu dari awal tidak ada yang mewarisi hartanya, maka dia tidak seharusnya bekerja terlalu keras. Hansen melihat semua orang terdiam, duduk juga canggung. Dia merasa kaki dan tangannya terikat, menatap ke Jerry Yuchi, lalu mengalihkan pandangannya. "Nona Ani,
Tidak terjadi apa-apa kan dengan Tuan Muda Colden? Apakah kita perlu mengunjungi di rumah sakit? Mendengar ini, Anisong menjawab dengan malas. Tidak perlu, dia hanya mendapatkan rangsangan untuk sementara waktu, tidak ada masalah besar. Dia saja selamat dari kecelakaan pesawat kemarin, dapat dilihat bahwa dia beruntung karena selamat dari musibah besar. Hansen, kamu tidak perlu khawatir. Mendengar Colden Ye baik-baik saja, Hansen baru mengangguk lega. Jerry Yuichi tiba-tiba mengangkat matanya. Aku tidak tenang. Hansen, temani aku ke rumah sakit. Hei, orang tua tengik, kamu jangan keterlaluan. Apakah kamu tidak melihat kami semua berkumpul karena tidak ingin mengganggu istirahat Colden? Kamu orang tua malah ingin pergi ke rumah sakit dan mengganggunya tengah malam begini. Anisong mencibir, aku orang pertama yang tidak setuju. Jerry Yuichi akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata kepada putrinya. Ani, Colden adalah cucuku. Apakah tidak bisa aku sebagai kakek pergi ke rumah sakit mengunjunginya? Lihat apa yang kamu katakan. Apa yang namanya mengganggu? Apakah bukan? Anisong meliriknya, matanya terlihat sangat sinis, setelah menyelamatkannya. Kamu mengambil kesempatan membawanya pulang karena dia telah lupa ingatan. Kamu mengganti nama belakangnya, dan menghapus masa lalunya. Halusnya, kamu melakukannya demi kebaikannya. Tapi kenyataannya, kamu egois. Kamu takut tidak ada yang mewarisi hartamu setelah meninggal nanti. Kamu mengatakan bersedia menyerahkan kekayaan padanya, aku sebagai bibinya juga tidak akan mengatakan apa-apa. Jika kamu benar-benar tulus melakukan ini demi dia, maka tidak seharusnya melakukan ini semua. Audrey Han sudah bersamanya selama bertahun-tahun, dia sedang hamil sekarang. Kamu melukai kakakku saat muda, sekarang ingin terus melukai cucumu. Apakah ingin terulang lagi rambut putih mengantar rambut hitam? Kamu baru sadar. Ketika dia mendengar kata-kata rambut putih mengantar rambut hitam, Jerry Yuichi tertegun sejenak, seolah-olah menerima pukulan keras. Dia memandang Anisong, dia mulai emosional, dan bibirnya mulai bergetar. Anisong tanpa belas kasihan sedikit pun, terus menusuknya, sekarang hanya ada dua pilihan di depanmu. Jika kamu mengakui semua ini, mungkin saja Colden Ye masih bersedia memanggilmu kakek, dan kamu masih bisa makan seperti hari ini dengan tidak tahu malunya. Jika kamu terus bersikap egois, tentu saja itu tidak akan berhasil, dan pada akhirnya kamu mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Hansen berkeringatan mendengar ini dari samping. Tidak melihat Nona Ani selama bertahun-tahun, gigi dan taringnya masih sangat tajam, dan lagi di depan orang sebanyak ini, dia benar-benar tidak memberi muka pada Tuan Besar. Gita terdiam. Dia tidak menyangka bibi Colden Ye akan seganas ini, karena dia begitu mengingat kalau Jerry Yuichi adalah seorang pengusaha dengan aset lebih dari 100 miliar RMB, dia tidak akan berani berbicara dengan keras. Tidak disangka, setiap kalimat Anisong menusuknya. Dia merasa bahwa dia seharusnya pergi. Bagaimanapun, ini adalah masalah keluarga. Dia yang orang luar, tidak seharusnya mendengar ini semua. Tapi saat ini, dia tidak berani pergi. Dia hanya bisa duduk diam seperti boneka. Audrey Han juga tetap diam sepanjang waktu. Meskipun dia sangat bersyukur Jerry Yuichi menyelamatkan Colden Ye. Tapi itu adalah hal lain, perkataan Anisong tidak salah. Jika Jerry Yuichi benar-benar ingin menghalangi dia bersama dengan Colden Ye, maka itu pasti tidak akan berhasil. Pada saat ini, tiba-tiba semua orang mendengar suara pintu dibuka. Bersambung.